Bab 177. Kuali Racun Raja. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap jembatan batu. Selama 3 hari ini, dia telah mengamati jembatan batu dan masih belum mengambil satu langkah pun ke atasnya. Selain jembatan batu ini, tidak ada apapun di dunia kelabu ini. Wang Lin merenung sebentar sebelum melambaikan tangannya. Semua 42 tornado di belakangnya tiba-tiba berhenti berputar. Mereka berubah menjadi puluhan ribu makhluk kecil, dan kemudian makhluk itu mulai menyebar. Wang Lin sedikit menutup matanya dan menggunakan hubungannya dengan iblis kedua untuk melihat binatang kecil itu. Binatang-binatang kecil berhamburan, hanya menyisakan suara sayap yang mengepak. Setelah beberapa saat, bahkan suara-suara itu hilang. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan terbang ke barat laut. Makhluk kecil mulai berkumpul dari segala arah dan membentuk kembali tornado di belakangnya. Tak lama kemudian, Wang Lin berhenti ketika dia tiba di depan sebuah tablet batu setinggi lebih dari 30 kaki. Tablet itu mengeluarkan lampu merah, membuatnya terasa seperti setan. Ada beberapa makhluk kecil di tablet batu. Mereka mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara mendengung. Setelah melihat Wang Lin tiba, makhluk kecil itu terbang ke arahnya dan bergabung kembali dengan tornado di belakangnya. Wang Lin melihat 4 kata besar di tablet batu, Road of No Return. 3 kata ini mengandung nuansa kuno. Wang Lin menatap mereka sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke sudut kanan bawah. Dia dengan serius melihatnya sebentar sebelum melambaikan tangannya. Embusan angin bertiup, menerbangkan semua debu dan kotoran di tablet dan mengungkap deretan kecil kata yang akan muncul. Aku telah melewati ujian bumi dan menangkap makhluk raja di sana sebelum tiba di jalan tanpa jalan kembali ini. Tempat ini sangat menarik, jika ada orang di masa depan yang melihat ini, maka anggaplah itu takdir. Saya akan memberi Anda satu nasihat, renungkan arti dari dilarang kembali. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi dia diam-diam terkejut. Kata-kata kecil ini sama dengan yang dia lihat di menara hitam. Mereka jelas ditulis oleh orang yang sama. Dari tampilan kata-kata ini, percobaan bumi sangat mudah bagi orang ini. Bahkan makhluk raja yang kuat di sana ditangkap olehnya. Namun, setelah dipikir-pikir, Wang Lin menyipitkan matanya. Jika orang ini telah menangkap makhluk raja di ujian bumi, mengapa masih ada? Pasti ada kebohongan dalam kata-kata ini. Kata, tangkap, menyiratkan bahwa itu sekarang mengikuti orang ini. Tentu saja ada kemungkinan dia benar-benar menangkapnya dan yang lain baru saja lahir setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin tidak tertarik apakah ini benar atau salah. Tatapannya kembali ke kata-kata, jalan tanpa jalan kembali, dan dia mulai merenung. Setelah sekian lama, dia berbalik dan terbang menuju jembatan batu dengan tornado mengikuti di belakangnya. Setelah kembali ke jembatan, Wang Lin menamparkan tasnya dan iblis Suli Guo segera terbang keluar. Dia memandang dengan cemburu pada makhluk kecil itu dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya, jadi bagaimana jika dia memiliki banyak adik laki-laki yang mengikutinya? Saya hanya akan mendapatkan pengikut saya sendiri. Wang Lin melihat ke arah jembatan batu dan menunjuk ke sana. Kali ini, Suli Guo langsung berlari menuju jembatan tanpa berusaha menawar seperti dulu. Dia penuh energi saat dia dengan bangga melihat tornado dan berpikir, lihat ini. Iblis ini masih berpikir aku lebih penting. Mengapa dia tidak membiarkan nomor 2 melakukannya sebaliknya?
Ketika dia melihat ke arah Wang Lin, dia mengungkapkan pandangan yang menenangkan sebelum terbang menuju jembatan batu. Dia terbang lama sekali tanpa menemukan bahaya apapun dan bahkan mengitarinya beberapa kali sebelum kembali. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangannya. Makhluk kecil terbang keluar dari tornado dan mendarat di telapak tangannya. Itu menatapnya dengan mata kecilnya dan tetap diam. Wang Lin melemparkan makhluk kecil itu ke arah jembatan batu hitam. Makhluk kecil itu bergerak 3 langkah sebelum berhenti. Wang Lin menatap makhluk kecil itu dengan ekspresi serius. Tubuh makhluk kecil itu bergetar saat perlahan berbalik. Matanya dipenuhi rasa takut. Kemudian, saat dia berbalik, sebuah pusaran muncul di bawah makhluk kecil itu, menghisapnya. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Wang Lin merenung sejenak. Dia mengerti bahwa jembatan batu adalah kunci untuk meninggalkan jalan tanpa jalan kembali ini. Dia menguji jembatan itu dengan beberapa makhluk kecil lagi, dan hasilnya sama. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa ketika sekelompok makhluk kecil pergi, hanya satu yang akan terpengaruh sementara yang lain tidak terpengaruh sampai yang pertama mati. Kemudian makhluk kecil lainnya akan terpengaruh dan seterusnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam, "Tidak kembali. Tidak kembali, itu berarti sekali Anda mengambil langkah maju, Anda tidak dapat kembali." Dia merenungkan hal ini tetapi tetap tidak melangkah ke jembatan. Dia duduk dalam posisi lotus di sebelah jembatan dan mengeluarkan 2 tas pegangan. Salah satunya memiliki benang emas. Ini adalah yang diacuri dari mayat misterius saat dia mempelajari jalan ilahi di kuil Dewa Perang. Sayangnya, ada kekuatan misterius pada tas yang mencegah indera ilahi masuk ke dalam dan membukanya. Wang Lin tahu bahwa tas itu berisi perasaan ilahi orang lain dan dia harus menghapusnya sebelum dia bisa membukanya. Namun, perasaan ilahi ini terlalu kuat. Setelah mencoba beberapa kali, Wang Lin menyerah. Sebaliknya, dia mengelilinginya dengan indera ilahi sehingga indera ilahi di dalam tas akan terputus dari dunia luar, sehingga pemiliknya tidak dapat merasakannya. Meskipun Wang Lin tidak cukup kuat untuk menghapus indera ilahi, dia masih berhasil menyembunyikannya dengan indera ilahi Jirilem. Tas penyimpanan lainnya adalah yang diacuri dari Bongkok Meng. Rasa ilahi di sana sudah menghilang, artinya Bongkok Meng sudah mati. Wang Lin mencibir di dalam hatinya. Matanya berbinar ketika dia membukanya. Ini memang ribuan tahun tabungan seorang kultivator formasi jiwa. Hanya batu roh saja, ada lebih dari 300.000 yang ditumpuk seperti gunung kecil, dan semuanya berkualitas tinggi. Apa yang membuat mata Wang Lin semakin bersinar adalah 2 keping batu dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Itu adalah batu roh kualitas terbaik yang sangat langka. Jantung Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang. Hanya 2 batu roh kualitas terbaik ini yang sepadan dengan risiko mencuri dari Bongkok Meng. Selain batu roh, ada beberapa botol. Akhirnya, untuk harta sihir, hanya ada kuali hijau yang terbelah 2 dan tidak ada yang lain. Wang Lin mengerti setelah dia merenung sebentar. Bongkok Meng terjebak untuk waktu yang lama, jadi dia pasti telah menghabiskan semua hartanya. Tebakannya sangat akurat. Bongkok Meng memiliki banyak harta, dan semuanya tingkat Naschen atau lebih tinggi. Namun, setelah mencoba menerobos tornado beberapa kali, dia menggunakan semua hartanya, terutama saat dia menggunakan 10 makhluk roh sebagai pengganti. Dia membuang harta yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya itu.
Dia bahkan rela meledakkan hartanya untuk membuat jalan, tapi sayangnya, dia tetap gagal pada akhirnya. Karena itu satu-satunya harta sihir yang tersisa adalah kuali hijau. Selain semua ini, ada juga banyak batu giok di dalam tas pegangan. Wang Lin memeriksanya satu persatu, dan senyum di wajahnya semakin lebar setelah masing-masing. Batu giok ini dipenuhi dengan metode alkimia, metode pemurnian, dan catatan makhluk roh. Hal-hal ini sangat berguna bagi Wang Lin saat ini. Setidaknya tidak akan ada lagi masalah tidak mengenali materi berharga ketika dia melihatnya. Juga, Bongkok Meng berspesialisasi dalam alkimia dan racun, jadi tas itu berisi banyak batu giok yang terspesialisasi dalam hal itu. Wang Lin menghabiskan waktu lama untuk membaca semuanya. Ini membuat pengetahuannya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ada giok hijau tua yang menarik perhatian Wang Lin. Itu adalah metode kultivasi, dan namanya hanya satu kata, dunia bawah. Metode ini dijelaskan berasal dari Dewa Iblis Qi, yang menggunakan racun sebagai dasar dao seseorang. Ada total 9 lapisan, dan pada lapisan 6, bahkan pembudidaya formasi jiwa tidak akan mampu menahan racun. Namun, metode ini sangat ganas. Seseorang harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan karena berbagai racun harus disuntikkan ke dalam tubuh untuk membuat tubuh penuh racun. Efek samping ini bertahan sampai seseorang mencapai lapisan ke-9. Saat itulah semua racun akan dikeluarkan dari tubuh untuk membentuk racun dunia bawah yang sebenarnya, memungkinkan seseorang untuk kembali normal. Sebelum semua itu, seseorang akan menderita kelainan bentuk. Hal pertama yang akan terjadi adalah pustula akan tumbuh pada orang tersebut. Setelah Wang Lin selesai memeriksanya, dia merenung sebentar dan menyerah pada gagasan mengolah ini. Bungkuk Meng pasti memiliki bau busuk itu karena dia mempraktikkan metode ini. Meskipun Wang Lin bukan orang yang peduli dengan penampilannya, dijelaskan dalam batu giok bahwa dengan mengolah metode ini, tubuhmu akan dipenuhi dengan racun. Ada kemungkinan racun itu akan menyerang kesadaran Anda, sehingga mengubah Anda menjadi cangkang kosong yang hanya tahu cara membunuh. Ini adalah alasan utama mengapa dia menyerah untuk mengembangkan metode ini. Meskipun dia tidak bisa menggunakan metode kultivasi ini, masih banyak teknik dalam batu giok yang bisa dia gunakan jika dia memiliki racun. Sedangkan untuk memurnikan racun, Wang Lin telah membaca giok yang berisi semua pengalaman Bongkok Meng, yang membuat hati Wang Lin bergetar karena kegembiraan. Dia mengeluarkan semua botol itu dari tas penyimpanan dan menggunakan batu giok untuk mengidentifikasi masing-masing. Hampir semuanya adalah racun, dan hanya satu botol berisi pil yang diketahui Wang Lin, yang merupakan pil yang diminumnya untuk mencegah dirinya diracuni. Pil anti racun ini hanya berkualitas sedang. Hanya dengan meminum racun ringan bersama dengan pil ini, efek pil tersebut dapat meningkat. Wang Lin memasukkan semuanya ke dalam tasnya dan melemparkan Bongkok Meng ke tanah. Kemudian dia mengambil sebuah benda dan ekspresinya menjadi serius. Benda ini adalah harta karun hidup Bungkuk Meng, kuali hijau. Meskipun kuali ini terbelah dua, masih ada energi spiritual yang kuat yang berasal darinya. Namun, energi spiritual ini dipenuhi dengan racun. Substansi hijau yang bisa membunuh akal sehat membuat Wang Lin ekstra hati-hati saat memeriksanya. Dia tahu bahwa selain batu roh berkualitas tinggi dan batu giok hijau, hal paling berharga berikutnya di tas Bongkok Meng adalah kuali ini. Bagaimanapun,
Kuali ini adalah harta kehidupan pembudidaya formasi jiwa, dan telah disempurnakan di tubuhnya selama ribuan tahun. Ketika dia memeriksa batu giok, ada penjelasannya. Saat seseorang mencapai lapisan kedua, mereka membutuhkan harta karun untuk menekan racun di tubuh mereka. Kuali ini adalah tiruan dari kuali obat raja yang legendaris. Meskipun itu tiruan, bahan yang dibuat dari kuali hijau ini tidak lebih buruk dari kuali obat raja. Apa yang membuatnya lebih rendah adalah bahwa ia tidak dapat menyerap energi spiritual dari puluhan ribu tanaman seperti yang bisa dilakukan oleh kuali obat raja. Kuali ini adalah harta paling penting dari sebuah sekte di negara budidaya peringkat 3. Bongkok Meng menghabiskan ratusan tahun untuk mendapatkannya. Dia pertama kali bergabung dengan sekte tersebut dan menjadi murid pribadi kepala sekte karena bakatnya. Kemudian, ketika dia mendapat kesempatan untuk mendekati kuali, dia mencurinya, membunuh tuannya, dan melarikan diri ke lautan iblis. Setelah itu, dia menggunakan kuali sebagai harta hidupnya. Dia secara paksa mengambil kuali obat raja dan menyempurnakannya menjadi kuali racun raja. Jika dia berhasil mencapai lapisan ke-9, meskipun itu tidak akan mencapai tingkat kuali obat raja yang legendaris, itu akan sangat dekat. Namun, alih-alih kuali obat raja, itu akan menjadi kuali racun raja. Sayangnya, dia meninggal sebelum sampai di sana, dan karena kebetulan, kuali ini sekarang berada di tangan Wang Lin. Wang Lin mengingat apa yang dikatakan Giok tentang kuali ini. Setelah merenung sebentar, jika dia juga mengolah teknik yang sama, maka setelah dia mencapai level tertentu, dia bisa melahapnya dan menjadikannya harta hidupnya sendiri. Namun, dia sudah memutuskan untuk tidak mengolah metode ini, yang membuat kuali ini sulit untuk ditangani. Wang Lin akan merasa sangat frustrasi jika dia tidak bisa menggunakan harta semacam ini. Alasan melakukan semua ini adalah untuk menjadi lebih kuat. Meskipun dia hampir mencapai tahap Nas Chen Sol dan ini tidak akan meningkatkan peluangnya untuk sampai ke sana, dia harus melakukan perjalanan melalui tempat berbahaya ini. Dan kuali hijau ini pasti dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya. Wajah Wang Lin suram. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke jembatan batu. Matanya berbinar sebelum dia membuka mulutnya agar pedang kristal itu terbang keluar. Pedang terbang di sekelilingnya beberapa kali sebelum berhenti di depannya. Wang Lin melihat pedang terbang dengan ekspresi yang tertinggal di wajah ini. Dia mengatupkan giginya dan memukul pedang kristal. Pedang itu bergetar sebentar sebelum mengeluarkan himne pedang. Kemudian, garis merah muncul di badan pedang. Ini adalah darah esensi jiwa yang dia gunakan untuk memurnikan darah pedang ini di Zhao. Meskipun tubuhnya dan tubuh pedangnya hancur, teknik pemurnian darahnya sangat tirani. Itu secara paksa mengukir darah esensi jiwa ke roh pedang. Roh pedang ini awalnya tanpa bentuk atau kecerdasan, tetapi berada di dalam jiwa Wang Lin selama bertahun-tahun, dan mengalami perubahan ketika Wang Lin menjadi pemakan jiwa. Roh pedang memperoleh sedikit kecerdasan dan dipertahankan. Tidak sampai Wang Lin menggunakan teknik pemurnian War God's Rin untuk menjadikannya tubuh lain yang menyelesaikan transformasinya. Dapat dikatakan bahwa pedang terbang ini telah berbuat banyak untuk Wang Lin. Banyak orang telah mati karena pedang ini. Pedang itu telah mengumpulkan begitu banyak niat membunuh sehingga sekarang bisa dianggap sebagai harta pembunuhan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius sambil menggerakkan tangan kanannya di atas pedang.
Garis darah pada pedang menjadi semakin terlihat sampai pedang itu retak di sepanjang garis itu dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Hanya ada garis darah yang mengambang di udara sekarang, dan gambar pedang akan muncul dan menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menamparkan tasnya. Tungku reaksi terbang keluar. Dia melemparkan dua bagian dari kuali hijau ke dalam tungku reaksi. Gas hijau segera menutupi tungku reaksi sementara suara mendesis terdengar dari dalam. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tangannya membentuk segel yang dia tempatkan di tungku reaksi. Tungku reaksi mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat bahkan menyebabkan gas hijau di sekitarnya berputar, menciptakan tornado hijau. Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih semua potongan pedang kristal yang hancur. Dia mengambil satu bagian dan menatap tungku reaksi yang berputar cepat. Setelah waktu yang sangat lama, dia melemparkan satu bagian ke dalam tungku reaksi yang berputar cepat. Saat masuk, potongan kristal meleleh dan bercampur dengan apa yang ada di dalam tungku. Wang Lin dengan tenang melemparkan potongan-potongan itu ke dalam tungku, dan setelah 1 jam, semua potongan itu ada di dalam tungku. Wang Lin menghela nafas lega. Kemudian, tangannya membentuk segel dan dia meletakkannya di tungku reaksi. Setelah melakukan ini, tungku reaksi mulai berputar lebih cepat. Sekarang dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya lagi, hanya ada massa yang membentang. Pusaran hijau tampak seperti telah berhenti, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa itu tidak berhenti bergerak. Itu hanya bergerak sangat cepat sehingga tampak seperti diam. Wang Lin bergumam, masih belum cukup. Dengan akal ketuhanannya, dia bisa melihat bahwa panas yang tercipta dari putaran tungku reaksi tidak cukup. Panas ini hanya menyebabkan kuali hijau menjadi sedikit merah, tapi belum meleleh. Mata Wang Lin berbinar saat beberapa benda terbang keluar dari tasnya. Dia bahkan tidak melihat mereka saat dia mengambil satu dan secara akurat melemparkannya ke tungku reaksi. Saat benda itu jatuh, ada kepulan asap hijau. Meskipun tungku reaksi tidak berputar lebih cepat, suhu di dalamnya meningkat 1 kali lipat. Kuali hijau di dalamnya sekarang benar-benar merah. Tapi masih belum ada tanda-tanda itu mencair. Objek yang dia lemparkan ke dalamnya adalah bahan pemurnian khusus kuil Dewa Perang, batu darah ayam. Ketika dirangsang oleh energi spiritual, dapat menghasilkan suhu tinggi. Jika terlalu banyak digunakan, maka alih-alih menaikkan suhu, malah menurunkannya. Itulah sebabnya Wang Lin menyimpannya setelah menggunakan beberapa. Bagian dalam tungku reaksi telah mencapai suhu yang mengerikan, tetapi kuali hijau masih menyala merah tanpa tanda-tanda meleleh. Wang Lin merenung sejenak sebelum membuang Purple Moon Fin, Sateret Flower Stone, Blue Moon Wood, dan lusinan bahan pemurnian kuil Dewa Perang lainnya. Setelah benda-benda ini dilemparkan ke dalam tungku reaksi satu persatu, awan asap warna-warni naik dari tungku reaksi dalam bentuk kuali. Kuali asap ini menghancurkan pusaran hijau, tetapi kemudian, secara misterius, ia masuk kembali ke dalam tungku reaksi, menyeret gas hijau bersamanya. Serangkaian raungan menggelegar datang dari tungku reaksi dan retakan mulai muncul di atasnya. Wang Lin memfokuskan dirinya dan menyaksikan kuali hijau di dalamnya. Kuali hijau sudah mulai meleleh, tetapi kecepatan pencairannya sangat lambat. Pada tingkat ini, ada kemungkinan besar tungku reaksi akan pecah sebelum kuali selesai meleleh. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangan kanannya dan api biru muncul, menyebabkan suhu di sekitarnya segera turun.
Ini adalah api dunia bawah yang dibuat ketika dia menyelesaikan metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Api es ini telah menyatu dengan inti emas Wang Lin, jadi tidak akan pernah hilang, tetapi jika digunakan secara berlebihan, itu akan merusak inti emasnya. Inilah mengapa dia hanya menggunakan ini sebagai kartu asnya sebelumnya. Dia tidak akan sembarangan menggunakannya. Melihat bahwa tungku reaksi berada pada batasnya dan akan hancur, dia mengirimkan api biru ke depan. Wang Lin sangat terkonsentrasi saat dia mengendalikan nyala api untuk perlahan bergerak maju. Dia harus memastikan bahwa tidak ada fluktuasi dalam nyala api untuk mempertahankannya pada suhu rendah yang konstan. Pada saat ini, jumlah retakan pada tungku reaksi tiba-tiba meningkat, tetapi sebelum retakan itu menyebar, retakan itu dikelilingi oleh api es, memadatkan tungku. Setelah hanya beberapa napas ini, Wang Lin dipenuhi keringat. Dia telah mengambil risiko besar. Jika dia mengendalikan nyala api dengan baik, itu akan membantu menjaga tungku reaksi tetap utuh. Tetapi jika dia mengacau, itu akan meningkatkan kecepatan penghancuran tungku reaksi. Saat ini, berkat penguatan dari api es, retakan tungku reaksi diperlambat. Namun, jika dia tidak membatasi seberapa dingin nyala api itu, maka itu akan mempengaruhi pencairan kuali hijau di dalamnya. Ini membuat Wang Lin semakin fokus, karena dia perlu menjaga suhu pada titik di mana itu akan membantu menjaga tungku tetap stabil tetapi tidak akan mempengaruhi pencairan kuali hijau. Kuali hijau perlahan meleleh. Wang Lin tidak berani bersantai selama ini. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, kuali hijau itu benar-benar meleleh menjadi genangan cairan hijau tua. Wang Lin menghela nafas lega saat tangannya bentuk segel yang mendarat di tungku reaksi. Ini menyebabkan tungku reaksi berhenti berputar. Wang Lin mengulurkan tangan dan mengeluarkan semua cairan hijau. Di dalam cairan itu, gambar kuali kecil akan muncul dan menghilang. Wang Lin tahu bahwa ini adalah roh kuali dari kuali racun raja ini. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan roh pedang yang melayang di udara menyatu dengan cairan hijau. Roh kuali bergabung dengannya juga. Ekspresi Wang Lin serius. Kedua roh itu tidak bertindak seperti yang diperkirakan Wang Lin dan saling menyerang. Setelah beberapa perlawanan, roh kuali berubah menjadi gas hijau dan memasuki roh pedang. Setelah keduanya bergabung, Wang Lin akhirnya santai. Tangannya menunjuk beberapa kali sementara cairan hijau perlahan mengeras sesuai keinginan Wang Lin menjadi bentuk kata pendek berukuran 6 inci. Dua baris duri kecil yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kedua sisi pedang. Mereka memancarkan cahaya hijau yang terlihat sangat menakjubkan. Pedang terbang itu benar-benar mengeras dan sekarang berwarna hijau tua. Pedang itu juga mengandung racun dari kaldron racun raja. Jika seseorang terkena itu, jika pedang itu tidak segera membunuh mereka, racun itu akhirnya akan. Bahkan jika seorang kultivator Nas Chen Sol terkena pedang terbang ini, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Lagi pula, racun dalam pedang ini berasal dari kuali racun Raja Bongkok Meng. Namun, setelah mereformasi pedang ini, dia tidak lagi berani menelannya dan malah memeliharanya di inti emasnya. Bahkan ketika dia menggunakannya, dia harus berhati-hati karena jika terkena, akan sulit baginya untuk hidup juga. Tidak ada penawar racun dari kuali racun raja ini. Selain Bongkok Meng, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Wang Lin yakin dengan kekuatannya, terutama duri di sisi pedang. Hanya dengan pikiran,
Duri bisa putus untuk menyerang musuh, membuatnya sangat sulit untuk dijaga. Bab 178. Gunung Pembatasan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati mengarahkan pedang terbang ke dalam tasnya sebelum bersantai. Dia tidak ingin dipotong oleh pedang yang telah dia sempurnakan dan mati karena racun. Setelah meletakkan pedang terbang itu, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju jembatan batu tanpa ragu-ragu. Tornado melolong saat mereka dengan cepat mengikutinya. Wang Lin dengan hati-hati bergerak maju. Meskipun jembatan ini terlihat normal, pemandangan berubah dan jembatan menjadi 1000 kaki saat dia menginjaknya. Sebuah pusaran muncul di sisi lain jembatan. Mata Wang Lin berbinar. Dia merenung sebentar sebelum mengulurkan tangannya. Makhluk kecil terbang keluar dan mendarat di telapak tangannya. Dia melemparkan makhluk kecil itu dan melesat seperti anak panah menuju pusaran. Namun, setelah makhluk kecil itu hanya terbang 100 kaki, sambaran petir ungu secara akurat mendarat di makhluk kecil itu dan mengubahnya menjadi debu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Jika tidak ada batasan di sini, dia bisa terbang melintasi tanpa masalah. Namun, dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah sekarang. Dia harus bergerak perlahan dan tanpa akselerasi mendadak. Dia melihat jembatan sepanjang 1000 kaki, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Wang Lin tetap fokus sepenuhnya pada setiap langkah. Pada langkah ke-10, dia tiba-tiba dikelilingi kabut dan tornado di belakangnya menghilang. Iblis kedua juga menghilang bersama dengan tornado, bahkan hubungan di antara mereka diblokir oleh kekuatan misterius. Wang Lin tidak bisa mendeteksi sama sekali. Wang Lin ingin melihat ke belakang, tetapi saat dia hendak berbalik, dia memaksa dirinya untuk berhenti. Wajah Wang Lin cemberut saat dia merenung, lalu dia mencibir dan terus berjalan ke depan. Kali ini 100 kaki. Raungan gemuruh tiba-tiba terdengar di belakang Wang Lin yang bahkan menyebabkan jembatan di depannya bergetar. Wang Lin segera menstabilkan tubuhnya. Dia tahu raungan ini, itu adalah raungan naga terpencil dari terowongan. Napas amis dan panas bertiup di punggungnya. Wang Lin mengendalikan dirinya untuk tidak memeriksa akal sehatnya. Jembatan ini disebut Path of No Return, artinya sekali seseorang menginjaknya, mereka tidak dapat kembali. Wang Lin tidak percaya bahwa tempat ini bisa begitu sederhana. Tidak hanya dia tidak bisa kembali, tetapi dia bahkan tidak bisa memutar kepalanya. Dia kemungkinan besar juga tidak bisa menyebarkan perasaan sucinya ke punggungnya. Pada akhirnya, semuanya harus mengikuti dua kata no return, atau dia akan mati di sini seperti makhluk kecil itu. Meskipun dia tidak bisa menoleh atau memeriksa dengan indera ilahi, dia tahu bahwa baginya untuk merasakan panas ini berarti naga itu telah membuka mulutnya yang besar dan berada tepat di belakangnya. Wang Lin terkejut, tapi dia tidak panik. Tidak mungkin naga itu muncul di belakangnya, itu pasti semacam ilusi. Tepat pada saat ini, lampu merah melintas di bahu kanannya. Muridnya menyusut. Dia dengan jelas melihat bahwa lampu merah adalah lidah bercabang naga. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Dia melihat ke samping dan menemukan zat lengket yang mengeluarkan bau aneh di bahunya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai tenang. Langkahnya masih stabil saat dia dengan lembut berjalan ke depan. Lidah bercabang terus berkedip di tubuhnya, dan pakaiannya berkibar di bawah nafas panas. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat muncul di belakangnya.
Wang Lin melihat pakaiannya yang mengepak dan tersenyum mengejek. Kalau sebelumnya, dia masih agak ragu, apalagi setelah melihat zat lengket di bahunya. Namun, setelah melihat bajunya berkibar seperti ini, dia yakin bahwa ini adalah ilusi. Alasannya adalah hal di belakangnya seharusnya menjadi binatang buas. Biasanya, hanya satu tarikan napas akan membuatnya terle. Empar jauh pada jarak ini, tapi sekarang hanya bisa membuat bajunya mengepak. Wang Lin sangat bertekad, tidak peduli suara atau gerakan apapun yang ada di belakangnya, dia tetap berjalan dengan tenang ke depan. Pada saat ini, naga merah mengeluarkan raungan keras dan berusaha melahapnya. Wang Lin bisa melihat naga datang dari sudut matanya, tapi dia tidak panik dan terus berjalan dengan tenang ke depan. Saat naga melahapnya, itu berubah menjadi kepulan asap. Wang Lin perlahan keluar dari asap. Dia telah berjalan 900 kaki dan hanya tersisa 100 kaki, tetapi pada saat ini, dia mendengar batuk pelan. Batuk ini sangat lembut, tetapi di telinga Wang Lin rasanya seperti guntur menggelegar. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Tubuhnya gemetar dan dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Batuk itu berlanjut. Wang Lin tahu bahwa semua ini adalah ilusi dan palsu, tetapi dia masih memiliki keinginan untuk berbalik untuk melihatnya. Taizu, berbalik dan biarkan ayah melihatnya. Suara yang akrab memasuki telinganya, menyebabkan Wang Lin mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya dipenuhi tekad dan dia mulai berjalan maju lagi. Taizu, ibu hanya ingin melihat anaknya. Bagaimana Anda bisa begitu kejam bahkan tidak menoleh? Petik 2. Wang Lin menutup matanya lagi. Tubuhnya gemetar di setiap langkah, tapi dia terus maju tanpa ragu-ragu. Segera, dia tiba di ujung jembatan batu. Sepanjang 100 kaki terakhir ini, suara orang tuanya tidak pernah berhenti. Ketika sampai di ujung jembatan, suara orang tuanya menghilang. Raungan tornado kembali dan dia mendapatkan kembali hubungannya dengan iblis kedua. Wang Lin masih tidak berbalik. Setelah merenung lama sebelum pusaran, dia mengeluarkan batu giok yang diberikan Limuan padanya dan mengaktifkannya. Dia mengepung tornado di belakangnya dan mereka memasuki pusaran bersama. Wang Lin menghilang di dalam pusaran setelah ditarik oleh petir ungu. Apa yang muncul di hadapannya ketika dia keluar dari pusaran itu adalah sebuah gunung besar yang tertutup awan. Itu sangat tinggi sehingga tidak mungkin untuk melihat semuanya dengan semua awan di sekitarnya. Dibandingkan dengan gunung, Wang Lin terlihat sangat kecil. Setelah melihat gunung itu, Wang Lin terkejut, tetapi dia segera mengetahui bahwa jalan tanpa kembali jelas bukan percobaan kedua. Kalau tidak, semua ini tidak sesuai dengan apa yang Kaisar kuno dan Duan Muji katakan tentang membutuhkan mantra kematian Wang Lin. Dia masih tidak bisa melihat apapun yang membutuhkan serangan indera ilahi untuk melewatinya. Dia terus melihat ke gunung dan menebak bahwa mungkin ini adalah percobaan kedua yang sebenarnya. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan murid-muridnya segera menyusut. Jelas ada batasan yang rusak di kaki gunung dengan seberkas cahaya merah berkelap-kelip di sekitarnya. Wang Lin merenung sebentar sebelum berjalan menuju gunung. Tak lama kemudian, dia mencapai tempat batasan itu. Pembatasan jelas telah dihancurkan oleh seseorang, meninggalkan lubang yang cukup besar untuk dilewati satu orang. Cahaya merah bersinar dari sisi lubang. Dia kemudian melihat ke arah puncak gunung. Dia segera menjadi sangat berhati-hati,
karena dia yakin ada seseorang di depannya. Tidak ada yang lain di sini selain gunung ini, artinya gunung ini adalah kunci dari cobaan ini. Pilihannya pun hanya satu, yaitu mendaki ke puncak gunung ini. Bagi seorang manusia, mendaki gunung seperti ini akan menjadi tugas yang sangat sulit, tetapi bagi seorang kultivator, itu tidak sulit sama sekali. Namun, dengan pengalaman Wang Lin di sini sejauh ini, pasti ada batasan yang mencegahnya terbang, jadi dia harus mendaki gunung. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berbalik dan melihat ke arah tornado. Dia melambaikan tangannya dan tornado mulai bergabung bersama untuk membentuk tornado besar. Wang Lin melompat ke arah tornado. Ketika dia mendekatinya, sebuah celah muncul di tornado seolah menyambutnya. Berdiri di dalam tornado, Wang Lin mengirimkan perintah dan tornado raksasa itu segera bergerak maju. Tepat setelah mereka melewati batasan, Wang Lin melihat dengan akal sehatnya bahwa batasan mulai pulih dan segera kembali normal. Hati Wang Lin tenggelam. Jika batasan bisa pulih, maka dia tidak bisa membiarkan orang di depannya membuka jalan untuknya seperti yang dia lakukan di percobaan pertama. Memikirkan hal ini, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk kecil bergabung bersama di bawah kendali Wang Lin melalui iblis kedua dan menyebar. Dia dengan hati-hati mengendalikan indera ilahi yang kuat ini untuk memeriksa area sekitarnya. Hatinya tenggelam. Tempat ini sepenuhnya tertutup dengan batasan. Tidak salah menyebut tempat ini sebagai gunung larangan. Lupakan mendaki lurus ke atas, hanya satu langkah yang salah akan membuatnya terbunuh. Sementara Wang Lin menjelajahi daerah itu dengan perasaan ilahi, salah satu batasan pulih dan sepenuhnya kembali normal dalam sekejap mata. Wang Lin menarik akal ilahinya. Setelah merenung sebentar, dia berjalan keluar dari tornado raksasa. Dia mengeluarkan tas pegangan dan melambaikan tangannya. Tornado, bersama dengan iblis kedua, masuk ke dalam tas. Tas pegangan ini adalah yang dia dapatkan dari seorang pembudidaya serangga. Itu tidak bisa menampung barang, tapi makhluk hidup bisa tinggal di dalamnya. Wang Lin telah mengujinya dengan beberapa makhluk kecil beberapa hari yang lalu. Begitu dia mengetahui bahwa itu berhasil, dia menggunakannya untuk menyimpan makhluk kecil itu. Setelah makhluk kecil itu masuk ke dalam tas, dia mengikat tas itu ke pinggangnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berjalan ke depan. Rasa ketuhanannya tersebar, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sementara dia menggunakan indera ilahi makhluk kecil untuk memindai area tersebut, dia menemukan bahwa ada celah di antara batasan tersebut. Namun, bukaannya terlalu kecil untuk dilewati tornado raksasa, dan batasan di sekitarnya berfungsi penuh, jadi mereka akan aktif jika disentuh. Inilah mengapa dia menyerah pada gagasan menggunakan tornado raksasa untuk mengisi daya ke puncak gunung. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.